Heru Budi Hartono kini menjadi orang nomor 1 di Pemprov DKI Jakarta. Ia resmi mengundurkan diri sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Heru yang kini duduk sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta memilih fokus membenahi ibu kota sepeninggal Anies Baswedan. Mengutip yang dilansir thisway.id, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berjanji akan memberikan perhatian penuh untuk menyelesaikan 3 persoalan utama: penanganan banjir, penataan ruang, dan kemacetan yang melanda ibu kota. Presiden Jokowi telah mempercayakan saya mengatasi 3 isu prioritas. Kami harus bekerja keras untuk menangani masalah ini dan turunannya, kata Heru Budi Hartono. Heru Budi Hartono juga sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak 2017. Kami akan menjadwalkan program-program yang sudah berjalan di masyarakat menjadi dibahas dalam pembahasan APBN 2023, ujarnya. Ia juga akan bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono untuk meminta saran penanganan banjir di ibu kota. Ada 3 jenis banjir. Yang pertama banjir rob, banjir hujan yang saat ini terjadi di Jakarta, dan banjir kiriman. Sore ini saya akan menemui Menteri Hadi Mulyono untuk membahas tentang kiriman banjir di Jakarta, waduk, saluran air, dan lain-lain, kata Heru Budi Hartono. Dalam APBN 2023, ia juga akan memasukkan penanganan gelombang pasang seperti pembangunan pemecah gelombang dan beberapa waduk di sekitar Jakarta Utara atau Jakarta Barat. Apalagi kita punya waktu yang sangat singkat, hanya 1-2 bulan untuk penanganan banjir di Jakarta. Pertama, saya harus memastikan semua pompa, rumah pompa, dan waduk berfungsi dengan baik, katanya. Terkait penanganan banjir jangka panjang di Jakarta, kata dia, pembangunan beberapa waduk sedang berlangsung, antara lain untuk perbaikan pompa serta revitalisasi sungai. Selain bertemu dengan Menteri PUPR, Heru Budi Hartono juga dijadwalkan menghadiri rapat paripurna. Besok akan dilakukan pembekalan kepada 600 pejabat Jakarta. Selain itu, saya akan ke Waduk Pluit, Kali Sentiong, dan lain-lain. Sampai minggu depan jadwal saya padat dengan kunjungan kelurahan, ujarnya. Heru Budi Hartono memilih mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah (OPD), asisten dan tenaga ahli untuk membantu kinerjanya daripada menggunakan tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP). Kondisi ini berbeda dengan gaya Anies Baswedan yang mengangkat puluhan TGUPP yang menyerap anggaran puluhan bahkan ratusan miliar untuk gaji dan tunjangan. Saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada. Mungkin diperkuat asisten dan tenaga ahli, asisten ahli, kata Heru di Balai Kota Jakarta. Dengan demikian, ia berencana tidak menggunakan TGUPP untuk mendampingi tugasnya selama menjadi penjabat Gubernur DKI. DPRD DKI tidak mengalokasikan anggaran untuk TGUPP setelah Gubernur DKI Anies Baswedan pensiun pada 16 Oktober 2022. Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, eksistensi TGUPP atau nama lain dari tim sejenis merupakan kewenangan penjabat Gubernur DKI. Meski begitu, dia meminta agar penjabat Gubernur DKI menggunakan alokasi anggaran untuk tim gubernur tersebut tidak lagi berasal dari APBD melainkan dari biaya penunjang operasional gubernur apabila ingin membentuk tim yang membantu tugas gubernur. Jika penjabat gubernur merasa membutuhkan, silakan menggunakan TGUPP atau apa istilahnya. Tapi alokasi anggaran tidak melekat di APBD. Silakan anggaran yang digunakan melalui dana operasionalnya gubernur. Gembong menambahkan, besaran anggaran TGUPP pada masa mantan gubernur Anies Baswedan pada 2018 mencapai 29 miliar rupiah. Kemudian pada 2019 hingga 2021 mencapai masing-masing sekitar 18,9 miliar rupiah. Sedangkan pada 2022, mengingat masa jabatan Gubernur Anies hanya 10 bulan, yakni pada Oktober 2022
Besaran alokasi untuk TGUPP mencapai 12,5 miliar rupiah. Sementara itu, biaya penunjang operasional penjabat gubernur sama dengan dana penunjang operasional gubernur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD di atas 500 miliar rupiah, yakni paling rendah 1,2 miliar rupiah dan paling tinggi sebesar 0,15% dari PAD. Sebagai gambaran, PAD DKI Jakarta pada 2020 mencapai 57,5 triliun rupiah. Jika asumsi biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang digunakan adalah maksimal 0,15%, maka dalam 1 tahun mencapai 86,2 miliar rupiah atau per bulan mencapai 7,18 miliar rupiah. Gembong menambahkan, komposisi besaran biaya penunjang operasional adalah 60% untuk gubernur dan 40% untuk wakil gubernur. Dengan begitu, diperkirakan untuk gubernur biaya penunjang operasional sekitar 4,31 miliar rupiah per bulan dan wakil gubernur sekitar 2,87 miliar rupiah. Selamat bekerja Pak Heru Budi Hartono, perbaiki Jakarta yang telah dirusak Anies Baswedan. Di tanganmu, rakyat butuh karya nyata, bukan karya kata. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.